it in my ride. Looking like your money, think about it, keep it on the rich man. Acting like a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, perkenalkan nama saya Nurhaliza Irman. Saya dari Universitas Khairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Tapi sebelum itu teman-teman harus tahu nih, apa itu ekonomi syariah dan apa itu ekonomi konvensional. Ekonomi syariah adalah sistem yang berlandaskan ajaran Islam. Ia melarang riba atau bunga, garar atau ketidakpastian, dan judi, serta penekanan kesejahteraan, kejujuran, dan pertanggungjawaban sosial. Tujuan utamanya bukan hanya semata untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga untuk mencapai falah atau kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh umat. Mekanisme berupa bagi hasil atau muharabah dan musyarakah digunakan sebagai alat transaksi untuk keuangan. Itu teman-teman, itu untuk penjelasan ekonomi syariah. Kalau ekonomi konvensional itu berdasarkan mekanisme pasar bebas dengan penekanan pada persaingan, memaksimalkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Sistem ini umumnya menggunakan bunga sebagai alat keuangan. Tidak secara eksplisit mengembangkan aspek etika dan moral dalam transaksi ekonomi. Para pemerintah lebih difokuskan untuk regulasi pasar dan menciptakan iklim yang lebih kondusif, teman-teman. Itu teman-teman, itu penjelasan untuk ekonomi konvensional. Sekarang kita masuk di perbedaan, teman-teman. Dari penjelasan kedua tadi, saya bisa simpulkan bahwa perbedaan utama ekonomi syariah dan ekonomi konvensional terletak pada landasan filosofis dan etika. Ekonomi konvensional lebih berfokus untuk memaksimalkan keuntungan melalui mekanisme pasar bebas, seringkali tanpa mempertimbangkan secara eksplisit aspek etika dan keadilan sosial, teman-teman. Kalau sebaliknya, ekonomi syariah itu lebih berakar dalam prinsip-prinsip ajaran Islam dan penekanan terhadap kejujuran dan keadilan, dan menghindari aspek-aspek yang berbaur dengan haram atau bisa disebut dengan riba atau bunga, garar atau ketidakpastian, dan masyi atau judi, teman-teman. Baik teman-teman, saya juga akan menjelaskan dampak positif dan negatif ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Kalau ekonomi syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam, ia menawarkan pendekatan yang lebih alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional. Meskipun memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, ia juga menghadapi tantangan dan potensi dampak negatif. Berikut ini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif ekonomi syariah.
Dampak positif ekonomi syariah dapat dilihat dari pengurangan kerentanan ekonomi. Dengan mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko dapat mengurangi kerentanan ekonomi akibat decoupling ekonomi atau pemisahan sektor real dan keuangan. Hal ini menciptakan keseimbangan lebih stabil antara sektor real dan sektor mengurangi risiko keuangan. Meningkatkan inklusif keuangan, lembaga keuangan syariah berperan penting dalam mendorong financial inclusion, terutama bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan dan layanan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan UMKM dan menciptakan lapangan kerja. Menguatkan jaringan pengenalan sosial, zakat atau infak dan sedekah sebagai pilar penting dalam ekonomi syariah. Melengkapi sistem jaring pengaman sosial atau social safety net yang sudah ada. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi positif. Studi menunjukkan bahwa instrumen pasar modal syariah seperti saham syariah dan suku berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Rek-issue pada banyak syariah misalnya dapat meningkatkan permodalan kinerja dan ekspansi sektor ekonomi syariah yang lebih luas. Stabilitas sosial dan kelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip ekonomi yang menekankan pada transaksi halal dan pelestarian lingkungan berkontribusi pada stabilitas sosial dan kelestarian alam, teman-teman. Nah, itu tadi untuk penjelasan dampak positif ekonomi syariah. Kalau dampak negatif ekonomi syariah yaitu keterbatasan produk dan layanan. Meskipun terus berkembang produk ini, layanan keuangan syariah masih terbatas dibandingkan dengan konvensional. Hal ini dapat membatasi pilihan, dapat menghambat pertumbuhan sektor ini. Teman-teman, tadi itu penjelasan untuk dampak positif ekonomi syariah, dan sekarang saya akan menjelaskan dampak negatif bagi ekonomi syariah. Kalau ekonomi syariah itu lebih di keterbatasan produk dan layanan. Meskipun terus berkembang, produk dan layanan keuangan syariah masih terbatas dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Hal ini dapat membatasi pilihan bagi konsumen dan pelaku usaha. Terus kurangnya infrastruktur dan SDM. Perkembangan ekonomi syariah membutuhkan infrastruktur dan sumber daya manusia atau SDM yang memadai. Kurangnya infrastruktur dan SDM yang terlatih dapat menghambat pertumbuhan sektor ini. Dan tantangan regulasi dan pengawasan. Penerapan ekonomi syariah membutuhkan kerangka regulasi dan pengawasan yang efektif dan konsisten. Kelemahan dalam regulasi dan pengawasan dapat menciptakan celah untuk praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Persaingan dengan sistem konvensional ekonomi syariah harus bersaing dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah mapan. Persaingan ini dapat menciptakan tantangan bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Dan terakhir yaitu interpretasi prinsip syariah yang beragam. Interpretasi prinsip-prinsip syariah dapat beragam sehingga dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan keraguan dalam penerapannya, teman-teman. Itu teman-teman, itu penjelasan untuk dampak positif ekonomi syariah. Itu tadi teman-teman, itu penjelasan dampak positif dan negatif ekonomi syariah. Lanjutan saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional yang umumnya mengacu pada sistem ekonomi kapitalis telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi global selama beberapa abad terakhir. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan dan menimbulkan berbagai dampak negatif. Berikut analisis mendalam mengenai dampak positif dan negatifnya. Kalau dampak positif ekonomi konvensional yaitu lebih ke pertumbuhan ekonomi yang pesat.
Sistem ini ekonomi konvensional dengan mekanisme pasar bebas dan persaingan telah mendorong inovasi dan efisiensi, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di banyak negara. Inovasi teknologi dan peningkatan produktivitas telah meningkatkan standar hidup dan menciptakan kekayaan. Peningkatan standar hidup, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh sistem ini telah meningkatkan standar hidup bagi banyak orang, khususnya di negara-negara maju, teman-teman. Akses yang lebih luas terhadap barang dan jasa serta peningkatan pendapatan telah meningkatkan kualitas hidup. Inovasi dan teknologi, persaingan yang intensif dalam sistem ekonomi konvensional mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru. Hal ini memicu peningkatan efisiensi produk dan penciptaan produk dan jasa baru yang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Kebebasan ekonomi, sistem ini memberikan kebebasan kepada individu dan perusahaan untuk membuat keputusan ekonomi mereka sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah hanya diri saya sendiri, teman-teman. Dadah, dan nantikan video saya untuk part 2.